Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Cahya Karisma, mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Tujuan saya di sini untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah yang dibimbing oleh Bu Niamah. Berikut akan saya jawab beberapa soal-soal pertanyaan UAS. Soal yang pertama, susunlah jurnal atas transaksi akad mudharabah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Angger melakukan akad mudharabah bersama Tuan Ganes. Tuan Angger selaku syahibul mal menyerahkan dana atau modal senilai 25.750.000 kepada Tuan Ganes selaku mudharib untuk menjalankan sebuah usaha. Periode akad antara keduanya adalah selama 2 tahun. Keduanya sepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil syahibul mal banding mudharib dengan perbandingan 25:75. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020 dengan keterangan modal akad mudharabah senilai 25.750.000 pada kas 25.750.000. Nah, ini bentuk jurnalnya, teman-teman. Kemudian soal nomor 2. Diketahui sebagian data keuangan dari suatu usaha yang dibangun melalui akad mudharabah sebagai berikut. Dengan penjualan sebesar 11 juta rupiah, HPP sebesar 6.500.000 rupiah, biaya-biaya sebesar 2.350.000 rupiah. Jika kedua belah pihak, yaitu antara syahibul mal dan mudharib, menyepakati bagi laba dengan nisbah 30:70, maka hitunglah bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing syahibul mal dan mudharib. Penyelesaiannya sebagai berikut. Penjualan sama dengan 11 juta rupiah, HPP 6.500.000 rupiah, biaya-biaya 2.350.000 rupiah, dan bagi hasil dengan nisbah syahibul mal mudharib 30:70. Hitunglah bagian keuntungan yang diterima syahibul mal dan mudharib. Jawab. Yang pertama kita cari menghitung laba brutonya. Laba brutonya yaitu penjualan dikurangi HPP 11 juta rupiah dikurangi 6.500.000 rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Yang kedua kita cari laba neto. Nah, laba neto sama dengan laba bruto dikurangi biaya-biaya. Laba brutonya 4.500.000 rupiah dikurangi 2.350.000 rupiah. Ketemu 2.150.000 rupiah. Dan keuntungan masing-masing syahibul mal dan mudharib. Syahibul mal dengan ketentuan 30%, maka 2.150.000 rupiah dikali 30% sama dengan 645.000 rupiah. Yang mudharib dengan ketentuan 70%, maka 2.150.000 rupiah dikali 70% sama dengan 742.500 rupiah. Soal nomor 3. Nyonya Aisyah menginvestasikan uangnya sebesar 6 juta untuk usaha bakery yang dimiliki Nyonya Binti dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun, serta nisbah yang disepakati Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti adalah 1:3. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan usaha tersebut membutuhkan tambahan dana. Atas persetujuan Nyonya Aisyah, maka Nyonya Binti menginvestasikan modalnya sebesar 1.875.000. Berubah menjadi akad apakah jika Nyonya Binti ikut menginvestasikan modalnya berdasar kesepakatan kedua belah pihak? Jika pada tahun pertama, usaha bakery tersebut memperoleh laba sebesar 3.750.000, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti? Penyelesaiannya, pada soal tersebut
berubah menjadi akad musyarakah karena modal berasal dari dua pihak, yaitu Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti. Dan keuntungan yang diterima masing-masing Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti yaitu sebagai berikut. Nyonya Aisyah 1/4 dikali 3.750.000 rupiah sama dengan 937.500, dan Nyonya Binti 3/4 kali 3.750.000 rupiah sama dengan 2.812.500 rupiah. Nomor 4. Susunlah jurnal dari sisi perusahaan, bentukan mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Nyonya Khairiyah selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai 15 juta rupiah. Sedangkan Tuan Basri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 8.250.000. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyonya Khadijah dan Tuan Basri sebesar 3/1. Penyelesaiannya itu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2020, dengan keterangan modal musyarakah Nyonya Khairiyah sebesar 15 juta rupiah dan modal musyarakah Tuan Basri sebesar 8.250.000 pada kas yang sebesar 23.250.000 rupiah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana Syaibul Mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Mengapa sangat dianjurkan? Karena hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisab yang disepakati. Yang pertama, pembeli atau forward buyer, kedua penjual, forward seller, ketiga barang atau komoditas, dan yang terakhir harga atau modal kerja. Jika akad salam, barang yang diakadkan sudah jadi atau ready, tetapi saat akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli. Sedangkan dalam akad istisna, barang yang diakadkan belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual sesuai spesifikasi yang pembeli inginkan. Dalam konsep ijarah, pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajir, sedangkan pihak lainnya yang memberikan sewa disebut mustajir, dan sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut mu'ajur, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ujrah. Ada 5 harta kekayaan yang wajib dizakatkan, yaitu pertama, kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh, sehingga harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Berkembang atau berpotensi. Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha. Yang kedua, ada mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Dan yang ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik, seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Dan yang keempat, terbebas dari utang. Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Dan yang terakhir ada kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama 12 tahun komariah. Saya memilih judul penelitian tentang pemberdayaan pengelolaan wakaf di Indonesia pada tahun 2005. Alasannya, penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan pengelolaan harta wakaf, mengetahui usaha-usaha pemberdayaan pengelolaan harta wakaf, dan mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan pengelolaan harta wakaf. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penataan administrasi tanah wakaf dengan baik dan produktif. Untuk itu, pembinaan dan pelatihan secara terus-menerus kepada para nazir masih sangat dibutuhkan. Terima kasih.